Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, smart student. How are you today? Hoping everyone is fine. Well, in today's lesson, we are going to talk about simple future tense. With me, Mr. Nizam. Let's check it out. Smart student, tentunya masing-masing kita punya keinginan. Keinginan misalkan suatu hari kita ingin menjadi siapa, ingin menjadi apa, atau mungkin kita punya rencana kita mau melakukan apa, kita mau berlibur kemana. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah berkaitan dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Dalam bahasa Inggris, kegiatan yang akan kita lakukan disebut dengan future event. Nah, bagaimanakah untuk mengekspresikan tentang future event atau kegiatan yang akan kita lakukan? Nah, ini berkaitan dengan pembahasan kita kali ini, yaitu tenses simple future tense. Well, smart students, marilah kita bahas yang pertama definisi dari future tense. Future tense is a verb tense that expresses action or states in the future. Atau kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah bentuk kata kerja yang mengungkapkan tindakan atau kegiatan atau keadaan di masa depan. Jadi kegiatan itu belum kita lakukan. Ada di depan kita. Nah, walaupun kegiatan itu 5 menit sebelum kita lakukan, itu sudah termasuk kategori future event. Smart student, adapun yang kedua, fungsi dari simple future, to talk about an action or condition that will begin and end in the future. Jadi fungsi dari simple future adalah untuk berbicara mengenai tindakan atau kondisi yang akan mulai dan berakhir di masa depan. Jadi kesimpulannya, tindakan itu belum kita lakukan. Inilah fungsi dari simple future tense. Smart student, kemudian ada pun pola atau rumus atau bentuk kalimat dari simple future. Yang pertama untuk positif, subject plus will plus verb 1. Jadi kata kuncinya ada di will plus verb 1. Atau bahasa lainnya infinitif, verb 1 ya. Kemudian yang negatif, subject plus will not plus verb 1. Nah, will not kadang bisa digabungkan menjadi won't. Kemudian untuk question, pertanyaan, kita tukar will berada di depan, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian verb 1. Inilah dia rumus atau pola bentuk dari tenses simple future tense. Smart student, kemudian kita melihat contoh di example of simple future. Kalau tadi kita melihat polanya, rumusnya, sekarang kita masukkan dalam kalimat, maka kalimatnya menjadi I will go to Bali tomorrow. Aku akan pergi ke Bali esok hari. Nah, kata-kata will go menunjukkan bahwa kita belum pergi, tetapi kita sudah punya keinginan untuk pergi. Kapan perginya? Tomorrow, esok hari.
Kemudian untuk kalimat negatif, I will not go to Lombok. Aku tidak akan pergi ke Lombok. Kemudian untuk questionnya, will you go to Bali? Apakah kamu akan pergi ke Bali? Nah, inilah students contoh dari kalimat yang menggunakan bentuk simple future. Smart student, kemudian selain dari contoh di atas, tenses ini juga mempunyai bentuk nominal verb. Jadi seperti tadi dicantumkan di atas itu termasuk kategori verbal sentence. Karena kalimat itu mengandung kata kerja atau verb. Nah, adapun bagi kalimat yang tidak mengandung kata verb, maka digunakanlah to be. Nah, kalimat yang menggunakan to be itulah disebut dengan nominal sentence. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pola dalam simple future tense dalam nominal sentence. Rumusnya yang pertama, untuk positive subject plus will be plus complement. Nah, ingat rumusnya di sini will be. Karena setelah will be tidak diikuti oleh kata kerja, tetapi diikuti oleh complement. Complement ini bisa berupa kata sifat, adjective, bisa berupa kata benda, noun, bisa juga berupa kata keterangan atau adverb. Intinya selain kata kerja. Kemudian untuk negatif, subject plus will not be plus complement. Dan untuk questionnya, will plus subject plus be plus complement. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Ini adalah contoh simple future tense untuk nominal sentence atau kalimat yang tidak ada verbnya. Untuk positif, contohnya I will be happy. Aku akan senang. For negative, I will not be sad. Aku tidak akan sedih. For question, will you be my friend? Maukah kamu menjadi temanku? Nah, inilah contoh dari simple future tense untuk kalimat nominal atau kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Do you get the point? Nah, itulah dia student, contoh-contoh dari bentuk simple future tense, baik dalam bentuk verbal sentence maupun nominal sentence. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah adverb atau keterangan yang biasa muncul dalam simple future tense. Yang pertama, later, nanti, tomorrow, besok, next week, minggu depan, next month, bulan depan, next year, tahun depan, the day after tomorrow, esok lusa. Contohnya ketika kamu berkeinginan pergi berenang pada minggu depan, kamu bisa mengatakan, I will go swimming next week. Nah, itulah dia anak-anakku, keterangan atau adverb yang biasa dipakai dalam tenses simple future tense. Get you the point?